Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu yusalli alaihi. Amma ba'd, fa ibadallah, jamaah Darul yang salam dimuliakan dan berkahi Allah SWT. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat karunia, hidayah dan taufik yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam ke-14, kita masih berikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Salawat taslim marilah kita senantiasa mengirimkan kepada juru kita Nabi Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Insyaallah tema ceramah yang kami sampaikan pada malam hari ini yaitu dua tipe orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Yang pertama, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah anak setelah saya tiada. Yang kedua, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan anak setelah saya meninggal. Dan dua tipe orang tua ini otomatis outputnya pasti akan berbeda, dampaknya terhadap pendidikan anaknya pasti akan berbeda. Yang pertama yaitu ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan engkau sembah anak setelah saya sudah tiada, diwakili oleh Nabiullah Yaqub alaihissalam, dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu nahnu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa nahnu muslimun. Yang artinya, apakah engkau menjadi saksi saat Yakub akan dijemput oleh Al-Maut, dia memanggil anak-anaknya dan bertanya, hai anakku sekalian, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah saya meninggal, setelah saya tiada? Dijawab oleh anak-anaknya, ayahanda, kami semua akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenekmu, nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dan kami akan menyembah Tuhan yang Esa. Kami akan bersanding kepadanya. Al-Baqarah ayat 133. Tiga orang tua yang pertama ini orientasinya bagaimana anaknya supaya agamanya mantap. Dia tidak akan memperhatikan permasalahan dimanapun dia bersekolah. Yang penting pendidikan agamanya memadai, mencukupi. Karena apa? Orang tua model begini sudah yakin bahwa rezekinya anak pasti sudah jamin oleh Allah. Yang penting dia bisa menjaga dirinya. Kalau agamanya bagus, apapun nanti posisinya di pemerintahan, di perusahaan, dia tidak akan pernah merugikan negaranya, tidak akan pernah merugikan bangsanya. Ini orientasi orang tua yang pertama. Sehingga dia fokus mempersiapkan pendidikan agama anaknya. Tipe orang tua yang kedua yaitu ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan engkau makan anak kalau saya sudah meninggal. Tipe orang tua ini secara umum kita bangsa Indonesia, mohon maaf. Tipe orang tua ini yang kedua ini orientasinya cuma satu. Di mana pun anak saya sekolah, kalau di luar negeri yang penting dia sekolah tinggi-tingginya. Dan saya akan jadikan dia bagaimanapun caranya supaya saya dapat posisi di pemerintahan, di perusahaan, supaya nanti hidupnya kaya raya, sukses dan sebagainya. Orang tua tipe kedua ini dia tidak akan permasalahkan masalah agamanya. Faktanya di negara kita
Data yang kita dapatkan di KPK sejak 2024 sampai 2023, 1.363 orang yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi, rata-rata sarjana S1, S2, S3, bahkan ada beberapa orang profesor guru besar. 86% itu sarjana. Artinya apa? Secara statistik, pendidikan nasional kita mengeluarkan koruptor. Ini fakta Pak, nyata di negara kita ini. Marilah kita. Kenapa demikian? Marilah kita dengarkan, perhatikan komentar para tokoh-tokoh bangsa kita. Yang pertama, Haji Omar Said Cokroaminoto, beliau mengatakan, untuk membenahi bangsa ini, pendidikan harus berorientasi kepada agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, agar nanti generasi kita berwawasan kebangsaan yang hebat. Nanti dia bisa menjaga keutuhan bangsanya. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim, salah seorang pahlawan nasional, beliau mengatakan, apabila generasi muda atau anak muda kita tidak dibekali dengan agama, maka akan rusaklah akhlak bangsanya. Yang ketiga, Jenderal M. Yusuf, mantan Panglima ABRI Perang Bone, beliau mengatakan, bangsa Indonesia tidak akan pernah kekurangan orang yang pintar, tapi kita senantiasa kekurangan orang yang jujur. Yang keempat, mendiang B.J. Habibie, mantan presiden kita, presiden ketiga. 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau melaksanakan konferensi pers di Mesir. Beliau mengatakan, saya dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla keahlian membuat pesawat terbang, akan tetapi saya menyadari sekarang, seandainya, kata beliau, saya disuruh memilih antara keahlian membuat pesawat terbang dengan agama, saya akan pilih agama. Yang terakhir, Anda berutah Dr. Tulabu, Dr. Kiai Haji Solusi Baco Isi, saya sering ketemu di forum dulu. Boleh mengatakan, bangsa Indonesia punya sekali orang pintar, negara pendidikan. Tapi yang salah yang kenyataannya kurang sekali orang mengamalkan ilmu. Dia amalkan ilmu teman-temannya sendiri dan golongannya kelompoknya. Dan ini untuk bangsa. Ini fakta Pak Bu. Mari kita lanjutkan. Dalam Al-Quran sudah menyinggung masalah pendidikan. Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat orang-orang beriman dan orang berilmu dan mereka beberapa derajat. Kenapa Allah SWT mendahulukan posisi iman daripada ilmu? Artinya bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, tanpa dasar dan agama yang bagus dan kuat, pasti akan merusak dirinya, keluarganya dan bangsanya. Karena ilmu pengetahuan yang tinggi, yang hebat dan luar biasa, tanpa ibadah dengan agama yang kuat, bagaikan parang yang setiap hari diasah tapi tiap pagi sapu, suatu saja akan membahayakan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Bisa bayangkan Bapak kalau kita bawa barang kemana-mana yang sangat tajam tapi tidak pagi sapu, salah siapkan lagi, salah sedikit orang lain kena parang kita. Itulah orang yang hebat, ilmunya tinggi, ilmunya tapi agamanya kurang. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk mengasah iman kita, sejauh mana implementasi iman takwa kita amalkan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bahas sedikit puasa, hubungannya dengan takwa. Kenapa sekian perintah ibadah kepada kita semua, hanya ibadah puasa yang secara khusus dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 yang setiap malam disampaikan oleh penceramah yang ujungnya Allah tentang takwa. Kita lanjutkan puasa dengan harapan kita bertakwa. Ada apa takwa dari puasa? Karena ibadah puasa yang kita laksanakan betul dengan karena iman dan takwa akan menimbulkan kesadaran
dalam diri kita masing-masing bahwa Allah itu ada. Akan memunculkan kesadaran dalam hati kita masing-masing bahwa Allah senantiasa bersama kita kemanapun kita berada. Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, Innallaha qad ahata bin-nas. Sesungguhnya Allah menyertai seluruh manusia. Jadi Allah menyertai seluruh manusia. Di ayat lain Allah menjelaskan, Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun engkau palingkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Pertanyaannya Pak Bu, apakah kita yang sudah merasa bahwa Allah senantiasa melihat kita? Apakah kita sudah merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan apapun tindak tanduk kita, dimanapun kita berada? Ini yang harus kita capai. Kalau orang bangsa Indonesia sudah merasa bahwa kemanapun berada, dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama karyawannya atau anggotanya, kalau dia merasa bahwa saya senantiasa diawasi Allah, senantiasa Allah melihat saya, dia tidak akan berani melakukan pelanggaran sekecil apapun. Kenapa? Dia yakin bahwa pasti akan saya pertanggungjawabkan depan Qadir Penjalin. Ini yang kita harapkan Pak Bu di bulan puasa ini. Jadi ibu, mudah-mudahan suami kita dia merasa senantiasa bersama Allah, yaitu takwa. Karena puncak daripada ibadah kita adalah takwa. Di atasnya lagi ihsan. Seorang suami yang senantiasa merasa diawasi Allah tidak akan berani selingkuh. Dia tawadir. Pasti dia berani selingkuh. Lagi kemarin kita komentar. Sekecil apa pelanggan tidak ada berani. Mari. Takut. Kita telah komentar. Inilah wujud takwa yang harus kita capai dengan puasa. Oleh sebab itu, Pak Bu, mari kita manfaatkan dengan bulan puasa ini, karena negara jamin makan bahagia, kita masih bisa hidup. Tidak ada bilang bahwa Ramadan berikutnya kita masih bisa berjumpa di masjid kita ini. Boleh jadi malam ini ada saudara kita bagi bola. Tahun kemarin sama-sama jamaah di sini, malam ini tidak ada makin ada betul. Oleh sebab itu, Bu, Pak, maksimalkan ibadah kita bulan puasa ini. Yang terakhir, jangan sia-siakan waktu kita. Waktu yang dikasih Allah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak pernah menyesali segala sesuatu kecuali penyesalan terhadap tenggelamnya matahari, yang berarti umurku telah berkurang, akan tetapi amal salehku tidak bertambah. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.